Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajr Setiawan, NPM 220010112, dosen pengampu Bu Afif Fitria Yulia, Eskom MTI, dengan mata kuliah Etika dan Hukum Cyber. Di sini kita akan belajar tentang macam-macam profesi di bidang IT atau teknik informatika. Oke. Yang pertama itu ada profesi di bidang teknik informatika. Di sini profesi itu beda dengan sekedar pekerjaan. Kalau profesi biasanya butuh keahlian khusus, pendidikan yang jelas, dan juga harus patuh sama kode etik. Nah, di era digital seperti sekarang, salah satu profesi yang paling dibutuhkan itu datang dari bidang teknik informatika. Profesi di bidang ini dibutuhkan hampir semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, keuangan, industri, bahkan hiburan. Jadi, peluangnya sangat luas dan berkembang terus seiring kemajuan teknologi. Nah, teknik informatika sendiri adalah bagian dari ilmu komputer yang fokus pada bagaimana cara mengolah data dan informasi pakai teknologi. Jadi, kita belajar tentang hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, sampai ke jaringan komputer. Yang intinya, teknik informatika itu bukan cuma tentang bisa ngoding aja, tapi juga tentang gimana kita memanfaatkan teknologi untuk membantu menyelesaikan masalah dari berbagai bidang. Nah, kemudian ini adalah macam-macam profesi di bidang IT. Contoh yang pertama itu ada software developer. Software developer adalah profesional yang merancang atau membuat dan memelihara perangkat lunak. Mereka bertugas mengubah kebutuhan pengguna menjadi kode yang bisa dijalankan komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan meliputi seperti Java, Python, C++, dan JavaScript, dan masih banyak lainnya. Nah, selain menulis kode, mereka juga melakukan debugging, memperbaiki kesalahan kode, dan menguji perangkat lunak sebelum diluncurkan. Software developer bekerja di berbagai industri, mulai dari aplikasi mobile, website, hingga sistem informasi. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini ada web developer. Macam-macamnya ya. Web developer bertanggung jawab membuat dan mengelola website. Mereka dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu front-end developer atau membuat tampilan website. Kemudian ada back-end developer atau mengelola server, database, dan logika aplikasi. Dan full stack developer menguasai keduanya ya. Tools dan bahasa yang sering dipakai antara lain HTML, CSS, JavaScript untuk front end, dan PHP, Python, Node.js untuk back end. Web developer memastikan website dapat berjalan dengan baik, responsif, dan tentunya aman ya bagi penggunanya. Kemudian ada data analis. Nah, data analis ini bertugas mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data untuk membantu mengambil keputusan bisnis. Mereka menggunakan software statistik dan bahasa pemrograman seperti Excel, SQL, terus Python, dan masih banyak lainnya ya. Data scientist adalah versi lanjutannya yang memanfaatkan machine learning dan artificial intelligence untuk membuat prediksi dan model yang lebih kompleks. Mereka berperan penting dalam bidang marketing, keuangan, dan riset teknologi. Kemudian yang keempat di sini ada network engineer. Merancang, mengimplementasikan, dan memelihara jaringan komputer baik lokal maupun luas ya, atau WAN.
Tugasnya termasuk instalasi perangkat keras, jaringan seperti router, switch, firewall, seperti konfigurasi protokol jaringan. Mereka menjaga jaringan perusahaan tetap aman, cepat, dan dapat diandalkan. Network engineer juga mengatasi penggunaan jaringan, ya, dan mengatur keamanan dari serangan cyber. Kemudian yang kelima, ada cyber security specialist. Bertugas untuk melindungi sistem komputer dan data dari ancaman seperti hacker, malware, dan pencurian data. Mereka melakukan audit keamanan, uji penetrasi, dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Selain itu, mereka mengembangkan kebajikan keamanan dan sistem enkripsi untuk melindungi informasi sensitif. Profesi ini sangat penting, terutama di sektor perbankan, pemerintahan, dan perusahaan teknologi. Kemudian di sini ada database administrator. Database administrator mengelola sistem bisnis data untuk memastikan data tersimpan dengan aman, terorganisir, dan mudah diakses. Mereka bertanggung jawab melakukan backup data, mengoptimalkan kinerja database, serta mengatur hak akses pengguna. DBA biasanya menggunakan sistem manajemen basis data seperti MySQL, Oracle, SQL Server, atau PostgreSQL. Peran ini krusial untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data besar dan konsisten. Kemudian yang selanjutnya ada UI/UX designer. UI/UX designer ini fokus pada aspek tampilan atau user interface dan pengalaman pengguna dari aplikasi atau website. UI designer membuat desain visual yang menarik dan dapat digunakan. Nah, sedangkan UX designer itu untuk meneliti perilaku pengguna untuk memastikan produk dapat digunakan dengan nyaman dan efisien. Mereka menggunakan alat desain seperti Figma, Adobe XD, Sketch, serta melakukan prototyping dan user testing. Kemudian yang selanjutnya ada AI engineer. AI engineer itu mengembangkan sistem yang mampu melakukan tugas cerdas seperti pengenalan suara, isi komputer, dan pengambilan keputusan otomatis. Mereka menggunakan teknik machine learning, deep learning, dan algoritma statistik dengan tools seperti TensorFlow dan bahasa Python. Profesi ini berkembang pesat dan banyak diaplikasikan di bidang otomasi industri. Selain itu ada juga di bidang robotik dan analitik data. Nah, yang selanjutnya di sini ada game developer. Nah, game developer ini menciptakan video game mulai dari konsep desain, coding, hingga pengujian. Mereka sering menggunakan game engine seperti Unity dan Unreal Engine. Profesi ini menggabungkan pemrograman dengan kreativitas seni dan desain grafis. Game developer bekerja sama dengan animator, sound engineer, dan desainer untuk menghasilkan game yang menarik dan interaktif di berbagai platform. Nah, kemudian yang 10 di sini ada IT support. IT support itu adalah profesi yang memberikan bantuan teknis kepada pengguna komputer dan jaringan. Ya. Mereka menangani masalah perangkat keras, perangkat lunak, serta konfigurasi sistem. IT support sering menjadi garda terdepan untuk memastikan semua teknologi berjalan dengan lancar di kantor atau organisasi. Keahlian komunikasi juga penting agar dapat membantu pengguna dengan efektif. Kemudian kesimpulannya di sini adalah profesi di bidang teknik informatika itu sangat beragam ya.
setiap profesi memiliki peran penting dalam dunia digital. Eee, Pilihlah profesi yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Kemudian, bidang ini akan terus dibutuhkan di masa depan ya. Teruslah belajar sampai kalian bisa memiliki skill dan berkembang. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.